Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surnia, kelas B, NPM 091058041937. Program studi Ilmu Administrasi Publik semester 6. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Sistem Administrasi Negara. Yang pertama yaitu pengertian hukum publik. Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara selaku pemerintah dengan pribadi. Hukum publik adalah hukum yang mengatur hal-hal yang menyangkut kepentingan umum, seperti misalnya pembunuhan. Pembunuhan itu diatur oleh hukum publik karena menyangkut kepentingan seluruh masyarakat. Yang kedua yaitu pengertian hukum privat. Hukum privat merupakan suatu hukum yang mengatur hubungan antara individu satu terhadap individu yang lain, di mana hal ini berfokuskan pada kepentingan perorangan disebut dengan hukum privat. Yang ketiga, fungsi, kedudukan, kewenangan, dan tindakan hukum pemerintah. Kedudukan pemerintah atau administrasi negara mempunyai kedudukan sebagai wakil dari lembaga publik dan sebagai wakil dari lembaga badan hukum privat. Kewenangan pemerintah sesuai asas legalitas bahwa pemerintah diatur oleh peraturan perundang-undangan dalam kewenangannya. Penerapan asas ini menunjang berlakunya kepastian hukum dan kesamaan perilaku. Artinya, asas legalitas dimaksudkan untuk memberikan jaminan kedudukan hukum warga negara terhadap pemerintah. Sumber dan cara memperoleh wewenang pemerintah bersumber dari Undang-Undang Dasar. Secara teoritis, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui 3, yaitu yang pertama merupakan atribusi. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintah. Kedua, delegasi. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintah kepada organ pemerintahan lainnya. Dan yang terakhir yaitu mandat. Mandat adalah terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya. Tindakan pemerintahan adalah setiap tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh alat pelengkapan dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Organ dalam menjalankan fungsi pemerintahan ada 2 pemerintah, yakni yang pertama yaitu tindakan berdasarkan hukum atau right handling. Yang kedua, tindakan berdasarkan fakta atau kenyataan dan bukan berdasarkan pada hukum atau biasa disebut dengan fact handling. Jadi, dapat dikatakan tindakan hukum pemerintah apabila tindakan yang dimaksud dilakukan organ pemerintah atau gestures organ dan menimbulkan akibat hukum khususnya di bidang hukum administrasi. Akibat hukum yang timbul tersebut dapat berupa penciptaan hubungan hukum yang baru maupun perubahan atau pengakhiran hubungan hukum yang ada. Dengan demikian, tindakan hukum pemerintah dimaksud memiliki unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, tindakan tersebut dilakukan oleh aparatur pemerintah dalam kedudukannya sebagai penguasa maupun sebagai alat perlengkapan pemerintahan atau gestures organ. Kedua, tindakan dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan. Tindakan yang dimaksud sebagai sarana untuk menimbulkan akibat hukum atau biasa disebut dengan Rechtsgefolgen di bidang hukum administrasi. Ketiga, tindakan yang dilakukan dalam rangka pemeliharaan kepentingan umum. Tindakan dilakukan berdasarkan hukum dan tindak hukum pemerintah dapat berbentuk tindakan berdasarkan hukum publik dan berdasarkan hukum privat. Yang keempat yaitu tata urutan perundang-undangan menurut TAP MPR nomor 3. Berdasarkan nomor 3 tahun 2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan TAP MPR nomor 3 MPR 2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan. Tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia TAP MPR RI, yang ketiga Undang-Undang, keempat Peraturan Pusat, yang kelima Peraturan Pemerintah, 6 Keputusan Presiden, dan yang ketujuh Peraturan Daerah. Yang kelima yaitu unsur-unsur negara menurut F.G. Stahl. Konsep negara hukum bersumber dari rasio manusia, liberalistik, individualistik, humanisme, dan antroposentrik, serta pemisahan negara dan agama secara mutlak. Etisme dimungkinkan. Adapun unsur-unsur utama menurut F.G. Stahl terdapat 4 unsur dari negara hukum, yakni
Yang pertama yaitu adanya jaminan terhadap hak asasi manusia. Kedua, adanya pembagian kekuasaan. Ketiga, pemerintah haruslah berdasarkan peraturan hukum. Dan yang terakhir yaitu adanya peradilan administrasi. Sekian dari saya. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.